Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sabda Sadik pada hari ini berbicara tentang Roh Kudus menjadikan orang percaya sebagai saksi. Setiap orang Kristen dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk menjadi saksi, menyatakan siapa Kristus lewat perbuatan, perkataan, dan tingkah lakunya. Namun, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjadi saksi yang efektif di tengah dunia yang penuh tantangan dan penolakan ini? Mari kita lihat apa yang dikatakan Yesus di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 19. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Roh Kudus mengurapi dan memberikan kuasa. Di dalam ayat 18, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku. Yesus memulai pelayanannya setelah ia diurapi oleh Roh Kudus. Begitu juga dengan kita. Kita tidak mungkin menjadi saksi tanpa kuasa dari Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Seperti lampu yang tidak dapat menyala tanpa listrik, demikian juga orang percaya tidak akan efektif bersaksi tanpa kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, mintalah agar Roh Kudus memenuhi hidup kita setiap hari. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Efesus 5 ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, supaya kuasa Roh Kudus itu memenuhi hidup kita. Biarlah kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, baik melalui firman, pujian, doa, dan ketaatan melakukan firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-18, di situ dikatakan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Untuk menjadi saksi yang efektif, kita harus menyampaikan kabar baik itu. Roh Kudus memampukan kita untuk memberitakan Injil kepada mereka yang miskin, baik miskin secara rohani, baik miskin secara sosial maupun emosional. Dunia membutuhkan kabar baik, baik tentang pengampunan, kasih, dan juga hidup yang kekal. Oleh karena itu, mari kita bersaksi di lingkungan kerja, keluarga, ataupun media sosial yang kita miliki. Jadilah saluran berkat bagi mereka yang putus asa. Jadikanlah diri kita menjadi saluran kasih bagi semua orang yang membutuhkan kasih Kristus. Dan yang ketiga, supaya kita boleh menjadi saksi yang efektif, kita harus melayani dengan kuasa. Pelayanan yang membebaskan dan menyembuhkan. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Roh Kudus tidak hanya memberikan hikmat ataupun kata-kata, tetapi Dia memberikan kuasa. Sama seperti Yesus ketika Dia dipanggil untuk membebaskan dari dosa, luka batin, kekecewaan, dan penindasan. Roh Kudus tidak hanya memberikan hikmat atau kata-kata saja, tetapi kuasa. Sama seperti Yesus, kita dipanggil untuk membawa pembebasan dari dosa, luka batin, ataupun penindasan, kekecewaan, kecanduan, dan lain sebagainya. Contohnya, kita bisa menjadi pendengar yang baik, menjadi pendoa bagi mereka yang terluka. Kita terlibat di dalam pelayanan sosial ataupun pelayanan konseling. Di dalam ayat yang ke-19 bagian yang terakhir, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kita hidup di dalam masa kasih karunia. Tuhan sedang bekerja melalui umatnya untuk menyatakan kasih
dan pengampunannya kepada dunia ini. Inilah saatnya bagi kita untuk bersaksi, bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, tetapi karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kita harus menjadi saksi yang efektif di tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan penolakan? Kita harus diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Kita harus menyampaikan kabar baik itu. Dan yang terakhir, kita harus melayani dengan penuh kuasa yang sanggup membebaskan dan menyembuhkan. Amin. Bapa, kami mengucap syukur karena Roh Kudus menjadikan kami saksi. Oleh karena itu biarlah Engkau mengurapi kami, memperlengkapi kami dengan kuasa Allah yang Maha Tinggi, supaya kami boleh menjadi saksi-saksi yang efektif, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, baik itu melalui perkataan, perbuatan, ataupun tingkah laku kami. Kami mau menjalani hari ini bersama-sama dengan Engkau, menjadi saksi-saksi Kristus, di mana setiap perkataan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Sertailah kami dengan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang heran. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.